Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Fernanda Angelika Serli Melati dengan NIM 1030524000003 dari kelas DS4802. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sub CLO3 kalkulus. Yang pertama, perhatikan gambar grafik di bawah ini. Berdasarkan grafik tersebut, apakah fungsi f(x) kontinu dan terdiferensial di titik berikut? Yang A, X sama dengan min 1. Saat X sama dengan min 1, dia tidak kontinu karena terdapat lompatan dan limit dari kanan dan limit dari kiri ini tidak sama. Lalu, dia tidak terdiferensial karena X sama dengan min 1 tidak kontinu dan terdapat sudut tajam. Kemudian yang B, X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini kontinu karena nilai limitnya dari kanan dan kiri ini sama. Kemudian dia tidak terdapat lompatan. Nah, dia tidak terdiferensial karena terdapat sudut tajam dan gradien kiri bernilai negatif dan gradien kanan bernilai positif. Kemudian yang C, saat X sama dengan 1,5. Saat X 1,5 dia kontinu karena limit dari kanan dan kirinya sama. Limit dari kanan dan limit dari kirinya sama. Dan tidak menunjukkan sudut tajam atau mulus. Dan dia ini terdiferensial karena grafiknya tidak menunjukkan sudut tajam. Kemudian yang D, X sama dengan 2. X sama dengan 2 ini dia tidak kontinu karena limit dari kanan dan limit dari kirinya tidak sama dan terdapat lompatan. Nah, kemudian dia juga tidak terdiferensial karena X sama dengan 2 tidak kontinu dan gradien kanan tidak sama dengan gradien kiri. Kemudian soal nomor 2, diberikan kurva fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Tentukanlah A, turunan fungsi f(x). A, turunan fungsi f(x) yaitu eh, f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 min 3. Kemudian yang B, kemiringan garis singgung di titik 1,0. Kemiringan garis singgung ini M sama dengan 3x pangkat 2 min 3. Kemudian X-nya disubstitusikan dengan angka 1. Jadinya 3 dikali 1 pangkat 2 min 3 hasilnya 0. Jadi kemiringan garis singgung sama dengan 0. Kemudian yang C, persamaan garis singgung di titik 1,0. Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Y1 dan X1-nya disubstitusikan dengan titik 1,0. Kemudian dihasilkan Y sama dengan 0. Persamaan garis singgungnya adalah 0. Kemudian yang D, persamaan garis normal di titik 1,0. Persamaan garis normal ini Y min Y1 sama dengan 1 per M dikalikan X min X1. Kemudian M-nya dipindah ruas ke sebelah kiri, jadinya M dikalikan Y min Y1 sama dengan X min X1. Kemudian dihasilkan X sama dengan 1. Karena kemiringan dan persamaan garis singgung 0, maka garis normal memiliki kemiringan tak terdefinisi. Itu X sama dengan 1. Kemudian soal yang terakhir, nomor 3, yaitu suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1 per 3x pangkat 3 min 1 per 2x pangkat 2 min 2x plus 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. Yang A, kapan benda tersebut bergerak naik? Benda akan bergerak naik ketika f aksen x lebih dari 0. Maka dari itu kita kita hitung yang f aksen x sama dengan x pangkat 2 min x min 2. Nah, kita faktorkan, dapatlah x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Maka benda tersebut bergerak naik ketika x kurang dari min 1 dan x lebih dari 2. Atau x elemen
min tak hingga sampai min 1, dan 2 hingga tak hingga. Kemudian yang B, kapan benda tersebut bergerak turun? Benda bergerak turun ketika f aksen X kurang dari 0. Maka kurang dari 0 ini berarti eh, ketika X kurang dari min 1, X lebih dari min 1, dan X kurang dari 2. Kemudian yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Eh, Lintasan benda tersebut cekung ke atas ketika f aksen X lebih dari 0. F aksen X tadi kan X pangkat 2 min X min 2. Kemudian diaksenkan lagi menjadi 2X min 1. Kemudian F aksen X lebih dari 0, 2X min 1 lebih dari 0, X lebih dari setengah. Maka lintasan benda cekung ke atas ketika X lebih dari setengah, atau X elemen setengah hingga infinite. Kemudian yang terakhir yang D. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Eh, Lintasan benda tersebut cekung ke bawah ketika F aksen X kurang dari 0. Eh, F aksen X kurang dari 0, 2X min 1 kurang dari 0, X kurang dari setengah. Maka lintasan benda cekung ke bawah ketika X kurang dari setengah, atau X elemen min infinite sampai setengah. Kemudian yang E, tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Yang pertama kan F aksen X tadi dia dapatkan X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Kemudian kita masukkan ke F aksen X. F aksen X sama dengan 2X min 1. F aksen min 1 dihasilkan min 3. Dan dia menjadi titik X maksimum. Kemudian yang F aksen 2 disubstitusikan dan dihasilkan 3. Dan dia menjadi nilai X minimum. Kemudian kita cari untuk titik Y-nya. Saat F-nya 2 dihasilkan min 7 per 3. Maka titik minimumnya 2, min 7 per 3. Kemudian yang maksimum F(X) disubstitusikan dengan F min 1 dan dihasilkan 13 per 6. Jadi titik maksimumnya min 1, 13 per 6. Kemudian yang F, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Nah, kan tadi kan sudah dihasilkan F aksen X ya. Kemudian kita sama dengankan dengan 0. Jadi F aksen X sama dengan 0, X sama dengan setengah. Jadi titik Y-nya ini kita cari dengan cara eh, F setengah. Jadi si X-nya ini disubstitusikan dengan angka setengah. Dan dihasilkan min 1 per 12. Maka titik beloknya adalah setengah, min 1 per 12. Nah, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.